Halo semuanya, nama aku Lindan Cristiano dengan NIM 26021290052. Oke, di video kali ini aku akan jelasin tentang materi yang ada di pemrograman bahasa C. Oke, berikut materinya. Di sini ada 4 materi, yaitu apa itu array, array 2 dimensi, pointer, serta string manipulation. Jadi materi ini merupakan salah satu hal dasar atau basic dalam pemrograman bahasa C, dan kita akan coba untuk bahas ini ya. Oke, nomor 1. Array. Array merupakan tempat menumpukan data dan dapat menampung lebih dari satu data. Oke, kalau dilihat dari pengertiannya, kita bisa melihat ini seperti variabel, teman ya. Oke, tapi ada perbedaan paling besar antara array dan variabel. Kalau array, dia bisa menampung banyak data, sedangkan variabel cuma satu data. Nah, jadi itu yang perbedaannya ya, paling besar ya. Jadi array itu dia bisa nampung lebih dari satu data, dan itu lumayan berguna. Itu. Contoh seperti ini, example array of number. Jadi di sini aku punya sebuah array number dan berisi data 10, 20, 30, dan 40. Jadi di sini aku punya 4 data ya. Oke, dan 4 data ini diwakilkan dengan yang namanya indeks. Oke, jadi di sini kita bisa lihat 10 itu dia indeks ke 0, 20 itu dia indeks ke 1, 30 itu indeks ke 2, 40 itu indeks ke 3. Oke, jadi setiap data itu dilakukan dengan indeks dan dimulai dari 0 ya. Jadi diingat harus dimulai dari 0. Seperti itu. Nah, jadi kita langsung aja coba ke pengkodingannya. Jadi di sini aku juga udah buat playground kita ya, tempat bermain kita. Jadi di sini kita langsung buat aja. Misalnya int angka. Nah, ini kita deklarasikan dulu panjangnya. Panjang dari array-nya. Karena kita tadi ada 4 kan di sini ya. Yaudah kita buatnya 4, teman-teman, masuk. Langsung kita isi datanya tadi 10, 20, 30, 40. Kita di sini pakai ini ya, curly braces ya. Koma jangan lupa. Nah, ini udah kita berhasil buat array berisi 4 data. Ingat ya, tadi indeksnya ke 0, 1, 2, 3. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita printnya gimana? Cara outputnya. Kita bisa pakai printf, ya kan, kayak biasa. %d dan koma, langsung kita tampilkan mau indeks ke berapa. Angka, nama variabel, sorry, nama array-nya kita panggil, lalu indeks ke berapa. Misalnya aku mau nampilin 20. Berarti kan indeks ke 1. Kita run, dan dia bakal nampilin 20. Gitu ya. Benar. Kalau misalnya kita mau nampilin 40, berarti kan tinggal ganti indeksnya ke 3 dong. Nah, benar ya. 40. Sesuai dengan indeks yang kita panggil. Seperti itu. Jadi semudah itu untuk array. Kita lanjut lagi ya. Yang berikutnya teman-teman, yaitu array 2 dimensi. Oke, array 2 dimensi merupakan array yang berbentuk atau digambarkan secara 2 dimensi. Atau lebih mudahnya terdapat baris dan kolom dan menggunakan indeks untuk lokasi setiap penyimpanannya. Jadi sama-sama menyimpan data ya. Dan sama-sama menggunakan indeks sebagai pemanggilannya atau lokasi-lokasi ya penyimpanannya. Nah, tapi di sini dia itu contohnya seperti ini. Nah, aku juga lagi punya array number, lalu indeksnya ada 01 dan 01 juga. Baris dan kolomnya ya. Ini kan baris nih, ya kan? Nah, ini kolom. Nah, gitu kan. Nah, jadi kita di sini punya kayak kotak gitulah, bisa dibilang. Misal contoh, aku mau manggil yang 40 ya. 40 ini lokasinya di mana? Nah, kan indeks 11. Kenapa? Karena ini satu ya di sini, barisnya dan kolomnya satu juga. Gitu, makanya eh, 40 itu berada di indeks 11. Nah, gimana kalau misalnya kita mau manggil yang 20? Berarti kan dia ada di baris 0, yang indeksnya, dan kolom ke 1. Gitu ya. Makanya nanti dia akan menampilkan 20. Gitu. Jadi posisi 20 itu berada di indeks 0, 1. Kayak gitu ya. Nah, kita langsung coba aja ke codingannya lagi. Ini aku komen aja lagi ya. Set. Nah, ini int, angka, terus nah. Sama juga untuk deklarasinya, kita perlu 2 berarti, square bracketnya. Kan tadi kita punya ke bawah 2 atau baris 2, kolom 2 ya. Kita kasih 2 di sini berarti 2 juga. Oke, langsung sama dengan mengukir awal. Kita kasih data tadi, misalnya 10, 20. Nah, ini aku ke enter biar rapi aja teman. Ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh kok. 40. Ya udah ya. Sip. Nah, ada seperti ini. Itu koma jangan lupa. Nah, ini kan kalau kita gambarkan tadi sama ya, kayak di gambar PPT tadi. Ini 0, ini 1, ini 0, ini 1. Gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita mau nampilin 40 berarti kan ini ke sini kan. Ini udah sama, cara outputnya itu sama. Kayak yang satu dimensi. Cuman kita tambah lagi dikit aja di bagian indeksnya. %d, koma, angka. Tadi kita mau nampilin 40 kan, berarti kan indeks ke 1, 1. Titik koma jangan lupa. Kita run dan dia bakalan menampilkan angka 40 ya. Sesuai dengan indeksnya tadi. Seperti itu. Kalau misalnya kita menampil 20 gimana? Ya udah kayak tadi kan. Ini berarti 0 kan.
Terus yang ini 1 kolomnya. Nah, 20 kan ya. Seperti itu. Oke, jadi semudah itu untuk membuat array 2 dimensi. Dan mereka juga punya penggunaan masing-masing. Seperti itu. Tergantung test case kita mau pakai 1 dimensi atau 2 dimensi. Gitu. Oke, seperti sudah cukup jelas ya. Kita lanjut lagi ke berikutnya tentang pointer. Oke, pointer merupakan alamat dari sebuah variabel. Setiap variabel pasti memiliki sebuah alamat. Oke, jadi variabel yang sering kita buat itu dia sebenarnya punya alamat di belakangnya atau di back-end-nya gitu, di background-nya. Jadi contohnya seperti ini. Nama variabel A, alamatnya itu misalnya kayak 69, 69, 19. Nah, ini nggak pasti ya, teman-teman ya. Ini aku cuman kayak ngarang aja karena kan setiap variabel atau setiap declare itu beda-beda hasilnya jadi gitu. Jadi ini aku sebenarnya cuma ngarang aja. Jadi tapi ini sebagai contoh teman ya gitu. Jadi misalnya kayak variabel B dia punya alamat kayak 96, 96, 91 gitu misalnya. Nah, ini kayak gitu contohnya karena angka random teman-teman. Gitu. Nah, langsung contoh aja ya. Di sini aku komentar lagi biar ngalangin. Misalnya di sini kita punya integer A nilai 10 gitu. Nah, atau 15 sama aja sih teman. Kita coba-coba aja. Oke, lalu kita coba print F. Biasanya kita kayak gini ya teman ya. Habis itu kayak A gini. Ini hasilnya pasti kan 15 dong keluar ya. Nah, 15 kan. Nah, gimana coba kita mau menampilkan alamatnya. Itu kita bisa pakai simbol dan di depan pemanggilan variabel ini. Dan. Nah, ini akan menampilkan alamat dari variabel A-nya. Nah, ya kan? Saya lihat ya kayak 6422 300. Jadi dengan kata lain, variabel A ini alamatnya adalah 6422 300. Tapi kan kita nggak mungkin hafalin ya. Jadi kan itu kayak udah biarin aja gitu. Nah, sekarang juga gimana kalau misalnya kita menampilkan value dari A, tapi menggunakan pointer integer. Gitu, oke, aku contoh aja ya. Misalnya kita buat lagi di sini int, habis itu misalnya B sama dengan dan alamat A. Nah, di sini ada yang harus kita tambahkan. Kalau misalnya kita mau menggunakan pointer variabelnya, tambahkan asterisk atau bintang di sini. Jadi kayak ini itu alamatnya ke sini, ya kan? Dan dia bakalan mengambil value-nya dan dimasukkan ke dalam variabel B. Jadi kalau kita print sekarang ya kan, set print terus misalnya backslash n dulu ya, biar ke enter, terus koma asterisk atau bintang B. Nah ini dia bakal menampilkan value dari A ini, karena kan kita udah kayak ambil alamatnya. Nah di alamat ini, di alamat A ini ada apa sih value-nya? Itu kan ini nih. Kita coba run aja deh. Nah, gitu kan ya, muncul 15. Padahal aku pakainya di sini pointer B. Jadi kayak semacam dia mengambil apa yang ada di alamat A ini gitu. Kayak kita ambil value-nya karena ada si bintang ini juga gitu. Oke, jadi kayak semacam kita tuh eh, A ini punya alamatnya rumah gitu. Nah, rumah tuh isinya ada 15 gitu kan. Alamatnya udah kita dapetin, jadi kita tinggal ambil aja isinya gitu. Jadi kayak kita maling gitu ya. Oke. Jadi sekian untuk pointernya dulu, kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Ini dia. Oke, next. Oke, manipulasi string yang terakhir. Oke, jadi di sini kita juga bisa memanipulasi string atau kayak mengubah-ubah atau kayak kita mainkan lah stringnya gitu. Jadi sini ada 3 ya. Ada string copy digunakan untuk mengcopy value dari satu variabel lain. Contohnya kayak string copy AB. Jadi mengcopy value variabel B ke dalam variabel A. Gitu kan ya. Jadi dia geraknya gini, teman-teman. Dari B ke A gini. Jadi yang ada di B dia masuk ke dalam A gitu. Oke, jadi kayak agak kebalik sih ya. Jadi yang mau kita pindahin tuh yang di depan sini, yang ada isinya yang B gitu misalnya. Nah, misalnya lanjut strlen untuk menghitung panjang dari nilai sebuah variabel. Jadi misalnya kayak kita bisa hitung panjang atau berapa huruf gitu misalnya dari string tersebut. Contoh misalnya strlen A gitu. Nah, kita bisa mendapatkan panjang dari string variabel A gitu ya. Nanti kita coba contohkan juga. Dan terakhir strcat. Itu kan untuk menggabung dua buah nilai dari variabel string. Jadi misalnya kayak strcat A, B, ini menggabung nilai dari variabel A dan variabel B stringnya. Jadi misalnya kayak variabel A ada kata hello, variabel B ada kata world. Nah, kita bisa gabung tuh jadi hello world dalam satu baris atau satu function ini gitu. Kita langsung coba aja ya. Dari string copy dulu. Ini berarti aku komentar lagi. Nah, kita buat langsung ya. Char terus A gitu ya, 100 salah hello gitu. Sorry. Set Nah, terus char P 100 tapi kita kosongin nggak usah isi nilainya. Tapi kita pakai string copy ya, yang nomor 1 itu ya, str cpy. Str cpy terus dalam kurung. Ingat, yang mau kita bedain kan yang
di kiri ya. Berarti ini B dulu harusnya, karena kan yang B yang kosong atau yang mau kita isi. Baru di sini A selesai. Sekarang coba kita print B-nya. Apakah B-nya bakalan menampilkan hello berarti ya, yang udah kita pindahin. Coba aja. Oke, berarti sebelum kita run, harusnya secara logika gini teman ya. Yang A ini bakal pindah ke B. Ya kan, yang A ini bakal pindah ke B. Nah, sesuai coretanku ini ya. Langsung run aja, set. Nah, kita tampil ya, hello. Padahal B kan kosong awalnya. Tapi karena aku copy yang ada di A ke B, maka langsung nampilin dia tulisan hello-nya. Gitu. Oke, lanjut teman ya. Yang kedua, strlen digunakan untuk menghitung panjang dari nilai sebuah variabel. Oke, ini kan mendapatkan panjang dari string variabel A. Jadi kita langsung coba aja untuk menampilkan panjang dari si A ini, coba ya. Langsung aja print F, terus %D, karena kan outputnya angka ya teman ya. Strlen, terus A. Nah, ini aku komentar aja biar nggak pusing ya teman ya. Nah, kita run. Sorry. Set. Nah, 5. Gitu ya. Bener nggak? Di sini ada apa? Ada ada H, E, L, L, O. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Bener ya? Tadi outputnya sejumlah 5 di sini. Gitu. Jadi dia akan mengambil atau menghitung panjangnya lah dari sebuah string itu. Jadi, kalau misalnya aku tambahin misalnya O ya 2 di sini gitu. Terus aku bisa run lagi ya. Close dulu. Set, set. Ini aku agak cepat sorry teman ya. Nah, 6 kan jadinya. Gitu. Sip, dan terakhir adalah strcat. Jika untuk menggabung dua buah nilai dari variabel string. Example strcat A, B gitu. Menggabung nilai dari variabel A dan variabel B. Kita langsung coba aja. Ini belum aku coret. Belum aku hapus, sorry. Nah, udah ya. Oke, kita coba tambahin sekarang ini sampai dengan misal world gitu. Nah, gini. Ini berarti kita komentar lagi, print F gitu kan ya. Ini kan %S lagi karena tulisan ya. Nah, langsung misalnya tadi strcat. Nah, kita mau gabungin A dengan B. Itu otomatis di sini harusnya kan tulisannya adalah hello world gitu ya. Saran dan dia bakal menampilkan tulisan oke, berhasil ya. Hello world. Digabung kan, padahal kita pisah ini kan A sama B. Tapi karena kita gabungkan strcat A dengan B, maka akan menampilkan nih hello world. Sukses. Gitu. Oke, sebenarnya masih ada lagi teman, tapi yang aku tampilkan cuma 3 ini dulu aja. Gitu. Kita bakal belajar lagi di video-video berikutnya, oke? Makasih teman ya sudah menonton. Sorry bila aku ada kesalahan, mohon dimaklumi. Jadi kita belajar bareng-bareng di sini teman ya. Dan aku nggak ada cut sama sekali di sini. Oke, thank you semuanya sudah menonton ya. See you next time. Bye bye.